warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi tanpa ragi yang membahas tentang sanggahan untuk konsep Allah tidak beranak. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Halo semua. Salah satu ayat terkenal di Al-Quran adalah surah 112 ayat 3 yang menyatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, saya tidak masalah dengan ayat ini selama Allah yang dimaksud adalah ilahnya umat muslim. Tetapi menjadi masalah ketika ilahnya umat muslim ini offside, diklaim sebagai ilahnya agama lain. Contohnya, Al-Quran surah 5 ayat 18 yang kepo mengkritik orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyebut diri mereka adalah anak-anak Allah. Jadi Al-Quran bukan hanya membantah Yesus sebagai anak Allah, tetapi juga membantah manusia sebagai anak-anak Allah. Nah, sebagai salah satu orang yang disebut sebagai anak Allah, di dalam Galatia 3 ayat 26, Alkitab terjemahan lain, saya punya hak untuk meluruskan kesalahpahaman Al-Quran tentang istilah anak Allah ini. Oleh karena itu, pada video ini, saya mau membantah doktrin yang mengajarkan bahwa Allah tidak punya anak. Jadi, simak video ini sampai habis, supaya tidak gagal paham ya. Kita perlu jelas dulu bahwa Allah di dalam Islam adalah nama pribadi ilah yang disembah, sedangkan di dalam Kristen, Allah sama sekali bukan nama, tetapi hanya sebuah kata yang bermakna gelar. Di dalam Kristen, Allah itu artinya adalah Al-Ilah atau Sang Dewa. Supaya lebih jelas, kita di Indonesia hanya punya satu presiden. Kita panggil dia Pak Presiden, tetapi bukan berarti namanya adalah presiden. Presiden kita sekarang ini, namanya Jokowi. Dan jika kita berkata Sang Presiden, tanpa menyebut nama, kita tahu bahwa maksudnya adalah Jokowi. Jadi, penggunaan kata Allah di dalam Alkitab terjemahan lain adalah seperti penggunaan kata presiden. Allah di dalam Alkitab ada banyak. Sebagai contoh, di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 33, Baal-Berit menjadi Allah. Di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 3, Baal-Zebub juga disebut sebagai Allah. Setelah melihat kurang lebihnya video bantahan dari si TR, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya tidak mengetahui pasti seberapa besar daya tangkap si TR ini dalam memahami sebuah konsep dan seberapa pahamnya dia sehingga nekat membahas keyakinan Islam. Namun sebelum itu, Esa ingin mengatakan, jika sahabat muslim belum mengisi form untuk bisa mendapatkan e-book Islami yang up to date secara gratis, ingat ya, gratis. Silahkan sahabat muslim segera mengisi form yang ada di deskripsi, sertakan nomor WA aktif, agar Esa dapat mengirimkan file-file literasi yang menarik. Nah, di samping ada gratisan, para pemirsa juga dapat berinteraksi dengan Esa. Semoga bermanfaat. Bagi yang sudah mengisi form, Esa ucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensinya. Baik, kita lanjut lagi ke topik. Sebenarnya ini topik receh ya untuk dibantah, tapi tidak apa-apa untuk menambah ilmu bagi tanpa ragi dan kroni-kroninya. Dalam videonya, si TR ingin membantah bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dengan dasar surah Al-Ikhlas ayat 3, di mana dia menempatkan atau mengcompare dengan keyakinan dalam Kristen dengan dasarnya. Nah, ini ada di Galatia 3 ayat 26 yang berbunyi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Si TR menyanggah dengan membawa ayat dalam Al-Quran
yakni Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 18 yang berbunyi, orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Nah, sekarang begini. Sebelum saya menjawab terkait ayat tersebut, saya ingin bertanya tentang penyebutan anak-anak Allah ini kepada si TR untuk memperjelas konsep keyakinannya sendiri. Nah, apakah penyebutan anak-anak Allah ini kepada Yesus atau kepada umat Kristen bermakna anak kandung, anak adopsi, atau sebagai metafora, atau apa? Coba jawab itu. Jangan bingung loh ya. Jika penyebutan anak Allah tersebut bermakna metafora, tentu sebutan Yesus sebagai anak Allah juga merupakan metafora. Dan ini sudah menjadi dasar bahwa memang Allah tidak beranak. Terkait surah Al-Ma'idah ayat 18 ini, sebetulnya berbeda konteks. Sebelumnya saya ingin bertanya lagi. Di ayat tersebut, siapa yang mengklaim bahwa dirinya adalah anak-anak Allah? Tuhan atau mereka? Maksudnya Yahudi atau Nasrani? Tentu kalau melihat Al-Ma'idah ayat 18 ini, yang mengklaim adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan Allah. Nah, selanjutnya, walaupun mereka menganggap diri mereka sebagai anak-anak Allah, apakah mereka berpotensi untuk melakukan dosa, kejahatan, pembangkangan? Jelas kemungkinan itu ada. Jadi intinya, bukan masalah penyebutan anak-anak Allah ini, tapi adalah dalam hal perilaku mereka, sehingga Allah menghukum mereka atas dosa, kejahatan, pembangkangan mereka, dan lain sebagainya. Paham gak? Saya kasih contoh sederhana. Saya ini orang Indonesia. Apakah karena dia orang Indonesia, maka dia terbebas dari hukum di Indonesia? Kan tidak. Walaupun Anda orang Indonesia, tapi perilaku Anda tidak sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tetap akan dihukum. Satu lagi contoh yang sangat-sangat mudah dipahami. Si Anton sambil nepuk dada lalu ngomong, aku ini orang yang soleh, orang yang beriman, bertakwa, dan lain sebagainya. Nah, apakah si Anton dengan serta-merta dan otomatis harus Allah akui sebagai orang yang soleh, beriman, dan bertakwa? Kan enggak. Sejuta kali Anton ngaku-ngaku, tapi kalau kelakuannya enggak seperti yang diajarkan Allah, ya tetap aja dosanya bejibun. Begitupun contoh-contoh yang serupa dengan itu. Jadi sangat tidak nyambung apa yang Anda klaim dan jelaskan tersebut sebagai bantahan untuk Allah tidak beranak, lalu dikaitkan dengan Al-Ma'idah ayat 18, di mana Anda katakan bahwa Allah dalam Islam offside karena menyinggung Yahudi dan Nasrani, di mana mereka adalah anak-anak Allah. Anda bisa saja mengaku sebagai anak-anak Allah sesuai dasar Galatia 3 ayat 26. Tapi, apakah perilaku Anda dan umat Kristen sudah mencerminkan sebagai anak-anak Allah? Banyak loh hukum Allah yang Anda langgar tanpa Anda sadari. Dan jika ditelusuri dari fakta histori, sangat banyak pembangkangan yang dilakukan. Apakah jika perilaku Anda tidak mencerminkan sebagai anak-anak Allah, Anda tetap layak disebut sebagai anak-anak Allah? Jika Anda membantah Allah dalam Islam tidak beranak dengan klaim omong kosong, berarti Anda secara tidak sadar mengakui bahwa Allah dalam keyakinan Kristen itu beranak dan diperanakkan. Dan jika pemahaman Anda sudah tertuju pada hal itu, tentu hal yang sangat wajar ketika orang di luar Kristen menganggap bahwa Bapa atau Allah dalam keyakinan Anda beranak dan memperanakkan Yesus, di mana Yesus diperanakkan oleh Maria. Makanya di awal saya bertanya untuk mempertegas status atau kedudukan Yesus dalam penyebutan sebagai anak Allah. Apakah Yesus sebagai anak kandung, anak adopsi, atau sebagai metafora? Saya yakin dalam menjawab dan menjelaskan hal ini, Anda akan kebingungan dan jawaban akan muter-muter. Jika konsep penyebutan anak-anak Allah dan penyebutan Yesus sebagai anak Allah saja sudah tidak jelas, kok bisa Anda dengan percaya diri mengklaim bahwa Allah dalam Islam itu keliru dan offside? Dapat ilmu dari mana Anda itu? Mengenai kata Allah sebagai proper name atau nama pribadi atau generic name atau sebutan,
Ini sudah pernah saya bahas dalam menyanggah penjelasan Gracia Pelo. Ngomong-ngomong Gracia, gimana kabarnya ya? Sebelumnya mari kita lihat sekilas video penjelasan saya mengenai kata Allah ini. Nah, nanti video fullnya Anda bisa lihat pada link yang tertera di deskripsi. Check it out. Allah yang berkata bahwa sebelum Islam ada, Kristen di Arab telah memakai juga nama Allah ini. Kalau seperti itu, saya juga bisa buktikan bahwa sebelum agama Kristen muncul dalam sejarah, orang Yahudi sudah berbahasa Arab, khususnya kaum Yahudi Separdi di Timur Tengah. Mereka telah menggunakan istilah Allah sebagai proper name atau nama diri. Kaum Yahudi Separdi sebagai penutur bahasa Yudeo-Arabik, ternyata mereka lebih dulu eksis dibanding kaum Nasrani di Timur Tengah. Klaim kaum Kristen yang menyatakan bahwa sebelum Islam menggunakan istilah Allah, kaum Nasrani di wilayah Arab lebih duluan menggunakan istilah Allah. Maka wacana ini perlu dikritisi karena secara faktual historis. Secara historis, yang pertama kali menggunakan istilah Allah bukanlah kaum Nasrani, tetapi justru yang pertama kali menggunakan istilah Allah adalah kaum Yahudi Separdi di wilayah Arab, bukan kaum Nasrani atau Kristen yang baru muncul kemudian di tanah Arab. Hal ini dapat dilacak melalui sumber-sumber klasik berupa dokumen Alkitab berbahasa Arab. Fakta membuktikan bahwa Alkitab berbahasa Arab yang paling kuno justru muncul setelah era kehidupan Rabi Sadia Gaon, yaitu tahun 882 sampai 942 Masehi. Penulis Targum Kamisa Kumsetorah Bilezon Ha-Arafin, Tafsir At-Taurah Bil Arabiyah. Sanjungan dan pengakuan otoritas Targum ini dari kalangan Yahudi tidak bisa diragukan lagi, baik dari Rambam atau Rabbanu Moseh bin Maimun, Rabbanu Moseh bin Yakob bin Ezra, Rabbanu Abraham bin Ezra, dan lain-lain. Ketajaman penafsiran Razak di dalam Targumnya yang menjadikan bahasa Torah yang sukar dan rumit menjadi mudah dan menyingkap makna yang tersembunyi diakui juga oleh Rambam atau The Second Moses yang hidup 2 abad setelah wafatnya Sadia Gaon. Alkitab berbahasa Arab versi Kristen ternyata menjadikan Targum Sadia Gaon sebagai bagian dari Tarjamah Al-Kutubul Muqaddasah Wahya Kutubul Ahdil Atiq wa Ahdil Qadim, atau The Holy Bible containing the Old and New Statements in Arabic language, yang diterbitkan tahun 1811 Masehi. Terjemahan Alkitab berbahasa Arab versi Kristen ini lebih tua usianya dibanding terjemahan Alkitabul Muqaddas versi Smith dan Van Dyck yang dipakai secara luas di negara-negara Arab yang pertama kali diterbitkan tahun 1865 Masehi. Ayo, logis mana dengan klaim Anda Gracia yang mengatakan bahwa Kristen Arab lebih dulu memakai nama Allah? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini adalah si TR tanpa sadar kembali menabok dirinya sendiri dan juga konsep dalam keyakinannya, karena nekat menghubungkan atau mengkompar konsep keyakinan dalam Islam dengan menyandingkan ayat Al-Quran, di mana si TR sangat minim pemahamannya terhadap ayat tersebut, kemudian berani mengklaim untuk menyamakan konsepnya yang amburadul dalam keyakinannya. Oh iya, apa kabar yang menyebut dirinya anak-anak Allah? Sudahkah Anda mengikuti milah dan ajaran Yesus? Sudahkah kalian percaya bahwa Yesus hanya utusan Tuhan, penerima firman, dan sebagai makhluk yang takluk pada kehendak Tuhannya? Sudahkah kalian percaya Yesus tidak menghapus Taurat dengan segala aturannya, halal haramnya? Jika belum, Anda perlu mempertanyakan satu hal. Benarkah kalian adalah anak-anak Allah? Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah coba amati. Kafir bodoh itu jika berbicara soal agama sangat terlihat strong, ya kan? Eits, jangan GR dulu. Maksudnya strong di situ adalah stres tak tertolong. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.